Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya, dan tetap jaga protokol kesehatannya. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bu Eva dalam pembelajaran kali ini. Semoga pagi ini semuanya bahagia, tetap semangat, dan mari kita belajar. Nah, pembelajaran kali ini kita sudah masuk tema 3, kegiatanku. Subtema 1, kegiatan pagi hari. Nah, pada pagi hari kita bisa melihat apa ya? Matahari. Ya, betul. Pagi yang cerah, matahari terbit dari timur. Matahari bersinar terang, udara pun terasa segar. Semua orang bersiap-siap memulai harinya. Ada yang bersiap ke sekolah, ada yang bersiap ke kantor, ada yang bersiap ke sawah, ada yang bersiap ke pasar. Banyak sekali kegiatan orang di pagi hari. Semua bersemangat menyambut pagi. Hewan dan tumbuhan pun berseri. Terima kasih Tuhan atas karunia pagi hari. Nah, teman-teman, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bertemu lagi di pagi hari. Setelah kita bangun tidur, kita akan merasakan suasana pagi hari. Apa yang akan kita lakukan ketika kita pagi hari? Mari kita lanjutkan belajar kali ini. Nah, pembelajaran pertama, teman-teman, waktu itu ada pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Kita coba lihat, amati gambar berikut ini. Kapan suasana seperti ini bisa kita lihat? Pasti bisa kita lihat di waktu pagi. Nah, apa ciri khas keadaan pagi hari? Kita lihat, ciri khasnya ada ayam berkokok, kemudian matahari terbit. Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di pagi hari? Bangun tidur, kemudian mandi, sarapan, dan bagi anak sekolah harus bersiap-siap berangkat ke sekolah. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita akan membaca teks. Fajar pagi. Fajar menyingsing di ufuk timur. Langit berwarna cerah kekuningan. Udara bersih, sejuk dan segar. Ayam jantan berkokok bersahutan. Burung-burung berkicau riang menyambut datangnya pagi. Pagi hari adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, anak-anak, baiklah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar bangun tidur. Bangun tidur di pagi hari. Nah, selain kita bersyukur, kita harus mengucapkan alhamdulillah dan berdoa sesudah bangun tidur. Nah, pagi hari juga kita harus semangat. Salah satunya adalah bernyanyi, ya. Mari menyanyikan lagu berikut. Lagu Bangun Tidur ciptaan Pak Kasur. Mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu.
membersihkan tempat tidurku. Hore, semangat ya. Begitupun dengan anak-anak, harus semangat. Nah, pagi ini kita simak cerita berikut ini. Berpamitan kepada orang tua. Dengarkan ya. Nizam bangun pagi-pagi sekali. Setelah beribadah, lalu menyiapkan diri. Nizam segera mandi dan mengenakan seragam. Setelah rapi, Nizam sarapan. Setelah sarapan, Nizam pergi ke sekolah. Nizam berpamitan kepada ayah dan ibu. Nizam pergi dengan gembira ya. Nah, teman-teman tidak lupa ketika kita akan berangkat sekolah atau pergi kemanapun, kita harus berpamitan kepada orang tua kita supaya kita selamat sampai tujuan. Berikutnya, setelah Nizam sampai, ternyata anak-anak setiap hari Senin akan melaksanakan kegiatan apa nih? Ya, betul, upacara bendera. Hari ini hari Senin. Nizam sampai di sekolah lebih pagi. Setiap hari Senin ada kegiatan upacara. Saat bel berbunyi, Nizam dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka mengikuti upacara dengan tertib. Kepala sekolah membacakan teks Pancasila. Seluruh siswa mengikutinya. Pancasila itu adalah dasar negara kita. Kita harus tahu maksudnya ya, supaya dapat mengamalkannya. Nah, ini dia teks Pancasila. Perhatikan bunyi teks Pancasila berikut ini. Lafalkan bunyi teks Pancasila dengan lantang. Yuk kita bacakan dan anak-anak mengikuti ya. Baik. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman sudah ikut bersama-sama mengikuti atau melafalkan bunyi teks Pancasila dengan lantang. Nah, ini dia teks Pancasila. Anak-anak harus hafal ya. Pembelajaran kedua. Kegiatan di pagi hari. Ciri-ciri pagi hari itu apa saja? Bisa kita lihat pada gambar matahari terbit. Kemudian ayam berkokok, berangkat sekolah, dan berangkat kerja. Kegiatan ini semua adalah ciri-ciri pada waktu pagi hari ya, teman-teman. Nah, ini kegiatanku. Mana kegiatanmu? Nah, kegiatanku ada dalam waktu pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Baik, pertama pagi hari. Di pagi hari kita bisa melihat matahari terbit, ayam berkokok. Kemudian kita bangun pagi, sholat subuh, mandi pagi, menggosok gigi, berpakaian rapi, kemudian berangkat sekolah atau ayah berangkat kerja. Nah, pada waktu siang hari, kita bisa melihat matahari yang sangat terik. Kemudian kita bisa makan siang, sholat zuhur. Nah, ketika kita di sekolah,
pada waktu siang hari kita pulang sekolah. Ya, kemudian bisa tidur siang. Nah, pada waktu sore hari kita sebagai umat Islam pasti sholat asar ya. Kemudian bisa ayah pulang kantor, bermain, mengaji, atau membantu ibu di dapur dan membantu di kebun. Nah, pada malam hari kita bisa melihat bintang, bulan. Kemudian bisa mendengar bunyi burung hantu. Kemudian pada malam hari waktunya berkumpul dengan keluarga. Nah, setelah berkumpul keluarga, jika ada yang mau makan malam boleh. Selanjutnya ada yang belajar malam hari. Kemudian setelah belajar selesai, anak-anak tidur malam atau kita semua tidur pada waktu malam hari. Nah, ini kegiatanku. Rajin belajarlah setiap hari ya. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan di pagi hari, di antaranya ada bangun pagi, beribadah, membantu orang tua, mandi, makan pagi, berpamitan kepada orang tua, dan berangkat sekolah. Nah, di sini ada beberapa gambar yang acak dan harus diurutkan gambar-gambarnya. Ini kegiatan di pagi hari. Masih banyak kegiatan di pagi hari yang bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Kita lihat pada gambar, kita lihat nomor 1, merapikan tempat tidur. Kemudian nomor 2, mandi. Setelah mandi, menyikat gigi, kemudian berpakaian dengan rapi ya. Kemudian menyisir rambut kita supaya rapi, dan setelah kita rapi semuanya, kita berpamitan kepada orang tua kita, ayah dan ibu ya, karena kita akan berangkat ke sekolah. Nah, baik, kita lihat. Kita akan mengenal Pancasila. Amati gambar burung Garuda Pancasila ya. Gambar di samping adalah gambar burung Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Negara kita yaitu Indonesia. Burung Garuda gagah dan perkasa ya. Perisai di dadanya tampak kuat dan kukuh. Lihat di dadanya ada perisai. Perisai tersebut terbagi atas 5 petak. Ada yang berwarna merah dan berwarna putih. Pada setiap petaknya terdapat gambar yang berbeda. Gambar tersebut melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Nah, sila pertama dilambangkan dengan bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua dilambangkan dengan rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila ketiga dilambangkan dengan simbol pohon beringin, bunyinya Persatuan Indonesia. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas dan bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini dia sila-sila dalam Pancasila. Ada 5 sila. Lambang-lambangnya atau simbol-simbolnya bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Bunyinya
sesuai teks Pancasila yang sudah kita baca. Jangan lupa dihafalkan ya. Kita akan memasangkan gambar dengan teks. Di sini ada teks Pancasila. Kita akan memasangkan gambarnya dengan simbol yang tepat. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, gambarnya simbolnya bintang pintar. Kemudian, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Kemudian, persatuan Indonesia, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, ingat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Ya, anak-anak hebat, bisa memasangkan gambar dengan teks yang sesuai. Selanjutnya, pembelajaran ketiga. Pagi hari Lani berolahraga. Lani jalan pagi di sekitar rumahnya. Sambil jalan pagi, Lani melihat sekeliling. Ternyata Lani menghitung benda-benda yang dilihatnya. Coba hitung banyak benda-benda tersebut. Nah, kita akan menuliskan lambang bilangan 11 sampai 20. Ini dia lambang bilangan 11 sampai 20. Penulisannya seperti ini ya, teman-teman. Yuk, kita baca lambang bilangan 11 sampai 20. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pintar, anak-anak hebat. Sekarang kita akan menuliskan lambang bilangan dan nama bilangannya. Angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 dibacanya seperti ini. Atau cara penulisannya berbeda dengan menulis angkanya. Angka 11 ditulis 1 dan 1. Satunya ada 2. Dibacanya 11. Kemudian angka 12 ditulisnya 1 dan 2. Dibaca 12. Kemudian sampai angka 19 dan 20. Angka 20 kita tulis 2 dan 0. Kita baca 20. Nah, baik teman-teman, rajin berlatih lagi ya, menulis dan membaca nama bilangan. Sekarang kita akan menghitung jumlah ayam, jumlah pohon, dan jumlah bunga pada gambar. Mari kita hitung gambar pertama. Jumlah ayam ada berapa ya? Ya, ada 11. Jumlah pohon ada berapa kita hitung? Betul, ada 12. Dan bunganya ada berapa? Betul, ada 12. Anak-anak hebat, bisa berhitung dengan benar. Selanjutnya, kita akan menuliskan lambang bilangan dan nama bilangannya. Seperti tadi, di sini ada gambar beberapa bola. Gambar pertama, bolanya hanya ada 11. Angkanya kita tulis 11 dan dibaca 11. Angka 11 kita tulis 1 dan 1. Dibaca 11. Nah, berikut juga gambar kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Kita hitung dulu gambar bolanya, kemudian tulis angkanya, dan dibaca sampai bola angka ke-20, dibaca 20. Anak-anak hebat pastinya. Kita
kita akan mengurutkan bilangan. Teman-teman perlu kita ketahui bahwa mengurutkan bilangan bisa mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan dari yang terbesar bisa ke yang terkecil. Nah, urutan dari yang terkecil disebut maju, karena kita akan bergerak maju ke angka yang besar. Contohnya 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Contoh ini disebut mengurutkan bilangan mulai dari yang terkecil menuju yang besar. Mengurutkan bilangan bisa mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, urutan dari yang terbesar disebut mundur. Ya, contohnya 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, dan 11. Nah, pembelajaran keempat selanjutnya kita akan melihat percakapan. Percakapan atau dialog Ibu dan Siti. Perhatikan teks percakapan di atas ya. Nah, pada percakapan itu ada kalimat permintaan tolong. Nah, sehari-hari kita suka minta tolong, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat yang lain. Nah, baik, kita baca percakapan di bawah ini. Ibu. Siti, bangun nak, sudah pagi. Kata Siti, baik Bu, Siti bangun. Ibu, ayo segera mandi. Baik Bu, ucap Siti. Jangan lupa sikat gigi ya, kata ibu. Kata Siti, baik Bu. Oh iya Bu, bisa minta tolong ambilkan odolnya? Habis ya, kata ibu. Iya Bu, kata Siti. Ini odolnya, ibu memberikan odolnya ke Siti. Terima kasih ya Bu, kata Siti. Kemudian, sikat yang bersih ya giginya, ucap ibu. Kata Siti, baik Bu. Nah, ini adalah contoh percakapan antara ibu dan Siti. Nah, anak-anak, di sini ada contoh permintaan tolong. Setelah kita meminta tolong, kita sebaiknya mengucapkan terima kasih. Dan ketika kita akan meminta tolong, kita harus ucapkan tolong. Ya, anak-anak pasti sudah bisa. Selanjutnya, mendengar percakapan. Percakapan bisa dilakukan bersama teman-teman. Percakapan menggunakan tema tertentu. Contohnya, kegiatan pagi hari, belajar bersama, bermain bersama. Menyimak bacaan. Menyimak bacaan harus memahami isinya ya. Kemudian, pembelajaran kelima. Kita tadi sudah mengenal teks Pancasila, simbol dan lambangnya. Kemudian, sekarang kita akan memberikan contoh sikap pengamalan sila-sila Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila ke-5. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, contoh sikapnya yaitu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, beribadah, berdoa. Nah, itu adalah contoh sikap sila pertama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh sikapnya menolong teman yang sedang mengalami kesusahan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, bekerja sama dan saling tolong-menolong, contoh sikapnya ya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh sikapnya mendamaikan teman yang sedang berselisih. Mendamaikan ya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, contoh sikapnya adil kepada semua anggota kelompok. Nah, teman-teman, pengamalan sila Pancasila, contoh sikapnya sering kita lakukan pada kegiatan kita sehari-hari ya. Perbuatan yang baik-baik itu adalah pengamalan dari sila-sila Pancasila. Kita harus bisa mengamalkannya ya. Kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan pembelajaran ke-6. Nah, ayo bermain peran. Nah, pagi hari ibu menyiapkan sarapan. Lihat gambarnya ya, Ayah dan Benny menunggu ibu menyiapkan sarapan. Perhatikan percakapan mereka di atas. Percakapan itu berisi ungkapan permintaan tolong. Nah, hore, sarapan sudah siap. Bu, tolong ambilkan aku nasi dan telurnya ya. Nah, kata Benny. Kemudian ayahnya Benny pun meminta tolong, Bu, ambilkan piringnya ya Bu. Baik Pak, kata ibu. Benny mau makan apa? Nah, ini adalah contoh bermain peran, berdialog ya. Anak-anak juga bisa berdialog atau bermain peran dengan keluarga, teman. Nah, selanjutnya sikap tolong-menolong adalah contoh perbuatan sesuai Pancasila. Meminta tolong hendaknya disampaikan dengan santun. Santun, sopan. Ya, sikap santun juga contoh sikap sesuai Pancasila. Kamu masih ingat kan bunyi sila-sila Pancasila? Nah, kita akan berlatih membantu ibu menyiapkan sarapan pagi. Nah, itu adalah perbuatan terpuji. Sambil membantu ibu, kalian bisa belajar berhitung loh. Yuk, kita berhitung peralatan makan berikut ini. Ada gambar sendok, garpu, piring, dan gelas. Kita hitung, sendoknya ada berapa ya? Betul, ada 18. Garpunya ada berapa? Coba dihitung ya. Ya, ada 20, Bu. Kemudian piringnya ada 11 piring. Gelasnya ada berapa? Coba dihitung. Ada 12. Semuanya hebat bisa berhitung dengan benar. Alhamdulillah, materi kali ini sudah selesai. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa diterima dengan baik. Amin. Sampai jumpa pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.